sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan satu video singkat yang menceritakan bagaimana karakter dan pola pikir masyarakat di dunia yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu kami di Go Healthy saat ini berharap bahwa Anda tidak hanya menjadi penonton kita yang setia, tapi juga bijaksana dan terbuka pikirannya. Sehingga Anda menempatkan kesehatan di nomor 1 dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Lau dan segenap praktisi kesehatan untuk memberikan Anda inspirasi yang baru, semangat, motivasi, dan juga solusi untuk kesehatan Anda. Siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seru sekali, langsung saja saya kenalkan Anda dengan praktisi kesehatan yang sudah punya pengalaman tinggi. Dan di sini sudah ada Mas Boyken dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa bahagia. Dan tentu saja pemirsa, kita sudah kedatangan kembali Ibu Mita Yusuf Hadi, usianya sudah 51 tahun, pernah datang di Go Healthy. Waktu itu dia mengeluhkan hipertensi, ada pembengkakan jantung dan juga penurunan fungsi ginjal. Sehingga kehidupannya tidak lagi menjadi berkualitas tinggi. Dia datang ke Go Healthy, kami memberikan satu solusi kepada dia menggunakan teknologi laser. Hari ini dia akan menceritakan bagaimana kondisinya setelah menggunakan teknologi ini. Mari kita sambut, ini dia Ibu Mita. Ibu Mita, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Tentunya banyak tantangan, tapi waktu itu ada solusi. Sebelum kita ngobrol, tentunya bisa sapa dulu. Saya yakin anak-anak, suami, keluarga sedang menonton saat ini. Silakan, Mbak. Halo ayah, halo anak-anak. Mami lagi di acara Go Healthy nih. Kita harus sehat, ya? Yes, itu dia. Semangat. Wah, dulu datang dengan kondisi yang tidak baik, benar ya? Betul. Waktu itu berdebar-debar, susah untuk tidur, kualitas hidupnya menjadi menurun. Nah, menjalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga, dengan hadirnya satu teknologi, membantu nggak untuk setidaknya meringankan kondisi kesehatan waktu itu sakit-sakitan, Ibu? Sangat membantu. Jadi aktivitas saya bisa lebih leluasa, saya bisa jalan lebih jauh lagi. Wah, bagus. Terus banyak aktivitas ya, kalau ibu rumah tangga tuh kan random banget kegiatannya. Dan itu tidak membuat saya jadi mudah lelah dan
sesak itu udah enggak lagi. Oke, nah, bagaimana dengan usahanya Mbak? Kan punya usaha Oh bakery iya, ya? alhamdulillah masih lancar. Oke pemirsa, langsung saja kita kenalan. Bagi Anda belum pernah melihat siapa Ibu Mita ini, mari kita flashback kembali bagaimana kehidupannya. Hidup dengan pembengkakan jantung akibat hipertensi. Mari kita dengar, kita saksikan kisah inspiratif ini. Mita Yusuf Hadi. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy, menceritakan betapa sakitnya terkena serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi pada tahun 2018, diduga karena kondisi hipertensi yang sudah diidapnya sejak tahun 2004 lalu. Saya itu pernah kena serangan jantung dan sejak itu kualitas hidup saya terus menurun. Tensi saya tinggi dan tidak terkontrol dan tidak juga mengubah pola hidup. Mungkin salah satu yang menyebabkan serangan jantung itu adalah karena darah saya kental. Lalu takut stroke atau lebih takut lagi umur saya panjang tapi saya tergeletak, nggak bisa apa-apa. Itu yang paling saya takut. Mita memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Nah, sejak menggunakan teknologi laser, tensi saya berkisar antara 140, 30, bawahnya 70 sampai 80. Aktivitasnya bisa lebih banyak, tidak mudah lelah. Terima kasih untuk teknologi laser yang telah membuat hidup saya lebih berkualitas. Ibu Mita, ini saya tadi lihat satu cuplikan waktu kita pernah ketemu ya. Dan di situ Ibu Mita terkena serangan jantung. Kalau misalnya di flashback kembali Bu, rasanya serangan jantung itu seperti apa waktu itu? Pada saat saya saya tekan itu bagian yang sakit, sakitnya nggak hilang. Sakit tetap sakit gitu. Okay. Terus saya gosok-gosok dengan balsam. Biasanya kalau masuk angin kan berkurang sakitnya. Yeah. Ini enggak, sakit sekali di dalam itu. Oke, dan waktu itu kepikiran ini serangan jantung bukan? Waktu itu saya nggak kepikiran serangan jantung. Sama sekali nggak kepikiran. Oke, baik pemirsa. Dan supaya kita lebih jelas, kita main benar salah boleh ya Bu ya? Nah pernyataannya adalah gejala serangan jantung hanya terasa pada bagian dada kiri kita. Ibu Mita, pernyataan ini benar atau salah? Salah. Langsung dia yakin salah. Kenapa salah? Karena suatu saya kena serangan jantung, yang sakit bukan di dada, diletak di jantung sini, tapi di dada saya di sebelah kanan. Berarti bukan di kiri, malah sakitnya di kanan? Di sebelah kanan, betul. Waktu itu di bagian kirinya benar-benar tidak ada rasa sakit? Nggak ada rasa sakit sama sekali. Oke, jadi hanya sakit di kanan. Betul, makanya saya nggak kepikiran itu serangan jantung. Benar juga, nggak curiga ya? Sama sekali nggak. Oke, ini menarik nih. Langsung kita tanya praktisi kesehatan, bagaimana dengan pernyataan ini? Apakah pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan Ibu tepat ya Bu ya. Jadi bagaimanapun juga pemirsa, kalau ada serangan jantung itu tidak selalu harus nyerinya di dada kiri ya, apalagi pada wanita. Karena kita tahu serangan jantung itu tidak selalu khas seperti itu, apalagi pada wanita. Maka kalau ada gejala-gejala seperti mual, muntah, nyeri di dada sebelah kanan ya, di belakang tulang dada, atau misalnya seperti menjalar ke leher apalagi sampai ke rahang ya, kemudian kita lihat juga ke bahu dan lengan ya, atau juga dari dada bawah menuju ulu hati ya, seperti sakit mah ya, atau di daerah punggung di antara kedua belikat. Itu semua adalah merupakan ciri-ciri adanya serangan jantung. Segera hubungi dokter secepat mungkin, atau betul sekali seperti Ibu, langsung datang ke IGD supaya dilakukan tindakan-tindakan, biasanya dilakukan perekaman jantung dan seterusnya. Dan ketika kita sudah tahu di situ, maka penanganannya akan menjadi lebih adekuat. Saya ulangi sekali lagi, yaitu gejala serangan jantung hanya terasa pada bagian dada kiri kita. Pernyataan ini adalah salah. Bagus banget Bu Mita, benar jawabannya. Bagaimana kondisi terutama dari hasil pemeriksaannya dulu Mbak? Dulu tensi tinggi, paling tinggi berapa angkanya? 190-an ya. 190, ada gejalanya? Ada yang dirasakan? Masalahnya itu cuma rasa capek aja, jadi nggak terlalu yang pusing banget itu enggak. Oke, nah kalau begitu setelah menggunakan teknologi laser, hasil tensinya yang terbaru berapa angkanya? Antara 140, 30, terakhir itu ada bisa 127. Wah, bawahnya kita kasih penghargaan luar biasa banget. Berarti ada satu kemajuan di situ ya? Banyak kemajuan. Selain tensi yang tinggi, apalagi masalahnya waktu itu Ibu datang ke sini yang tinggi-tinggi? Kolesterol ya. Kolesterol. Angka paling tinggi kolesterolnya berapa? Sekitar 200-an ya. Di atas 200-an ya waktu itu ya. Iya. Wah, kalau begitu setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana hasil kolesterol saat ini? 130-an. Oke, Aduh, bagus keren banget. sekali.
Jadi pemirsa di rumah ya, ini saya kasih selamat dulu untuk Bu Mita bahwa yang namanya kesehatannya sekarang sudah jauh lebih baik ya dari pertama kali kita ketemu. Jadi kalau kita lihat per hari ini, dibandingkan yang kemarin itu di angka 217, per hari ini di angka 131. Ini sudah bagus sekali gitu. Ada pemeriksaan lainnya, gula darahnya juga terkendali di angka 121. Dan yang pastinya juga dengan indikator ini sudah bisa kita lihat bahwa oh ternyata kualitas darahnya saat ini sudah mulai lancar lagi gitu. Dan ini harus diteruskan, pakai lasernya diteruskan, minum obatnya diteruskan, olahraganya diperketat lagi, makannya juga ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mita dari sekarang juga. Kenapa teknologi laser itu bisa membantu? Ya karena dia bekerja pada darah dan pembuluh darah, ya, yang mengakibatkan darah kentalnya menjadi lebih lancar, ya. Terbukti apa? Kolesterolnya turun, ya. Kemudian tekanan darahnya juga menjadi normal karena ya ketika dipakaikan teknologi laser itu ada yang namanya nitric oxide ya, yang bisa membantu meelastiskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Akibatnya kondisi ibunya sekarang setelah menggunakan teknologi laser menjadi baik. Menurut dari Mbak Mita, apa saja manfaat lain yang meningkatkan kualitas hidup dari Ibu Mita sendiri? Saya tuh tadinya nggak memperhatikan, tapi beberapa bulan terakhir pada saat kalau saya jalan kaki, misalnya saya ini kan ibu rumah tangga ya, kerjanya belanja ke tukang sayur. Biasanya saya olahraganya jalan ke tukang sayur. Dulu-dulu setelah pulang dari belanja capek, saya nggak bisa masak. Tapi alhamdulillah sejak menggunakan teknologi laser, saya masih kuat masak. Lalu kadang siangnya lanjut lagi bikin kue gitu. Alhamdulillah masih kuat gitu. Okay. Itu yang membuat saya senang gitu. Jadi merasa lebih produktif. Wah, luar biasa. Begitu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Saya senang banget dengar itu. Setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana tidurnya? Tidur baik, alhamdulillah pulas walaupun memang masih kebangun untuk buang air kecil. Tapi yang penting bangun tidurnya seger, siap tempur. Wih, siap tempur. Keren. Ya, jadi kalau misalnya boleh diilustrasikan nih pemirsa di rumah, seperti apa sih waktu itu sebelum menggunakan teknologi laser kondisi darahnya? Ya seperti ini. Tuh, ya kita lihat. Seharusnya kan darahnya seperti ini yang normal. Ya, Ibu ini lengket-lengket, ya, sehingga tidak bisa membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, nah, padahal yang diharapkan seperti ini, ya. Nah, teknologi laser itu ketika digunakan, maka dia akan membuat yang namanya gumpalan-gumpalan darah seperti ini lisis, ya, artinya dipecahkan, ya, sehingga dia akhirnya menjadi terurai dan kemudian bisa membawa nutrisi dan oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. Jadi kalau pemirsa di rumah nih, kita mau sehat, kita mau menjaga kesehatan kita mau tercegah dari yang namanya komplikasi akibat darah kental dan tekanan darah tinggi, kita pakai teknologi laser mulai dari sekarang juga, jangan ditunda lagi. Karena ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Ini dia, dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah bantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser ini atau Equilaser, ini seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, dapatkan dokter laser atau Equilaser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Ibu Mita, waktu itu datang ke sini ada satu masalah juga, yaitu pola makan. Susah untuk membuat menu sendiri karena memasak untuk anggota keluarga. Anak-anak maunya makan ini, suami maunya makan itu. Bagaimana saat ini dengan harusnya perubahan pola hidup, itu apa yang sudah diubah, apa yang dijalani? Jadi misalnya hari ini menunya ada tahu goreng untuk anggota keluarga yang lain, tahunya saya goreng, buat saya rebus aja tanpa garam. Lalu saya membeli ekstra sayur mentah yang harganya nggak terlalu mahal ya. Iya. Buat saya krauk-krauk untuk supaya kenyang. Oh begitu. Karena mengurangi nasi Iya. gitu. Berarti seperti itu. sebenarnya bahannya sama, teknik masaknya yang berbeda. Iya, Jadi teknik betul. masak ini lebih rendah lemak. Garamnya bagaimana? Waktu itu juga saya jadi masalah. Iya, jadi sekarang kalau misalnya masak makanan berkuah, saya kasih garamnya sedikit. Alhamdulillah keluarga saya nggak komplain. Jadi kalau mereka itu ingin yang penting, nggak komplain. Iya. Iya, Karena saya benar. bilang, oh buat mami, saya bilangnya buat saya udah asin. Ya, jadi untuk Bu Mita dan pemirsa di rumah, kita mengenal yang namanya konsep garam meja. Ya, garam meja ini memang diperuntukkan untuk seseorang yang memang kita mengatur sendiri nih yang namanya garam kita gitu, seberapa banyak asupan garam yang kita butuhkan pada saat itu. Tujuannya adalah yang pastinya adalah untuk menyesuaikan dari kondisi kesehatan kita masing-masing, ya kan ya. Jadi untuk Bu Mita dan pemirsa di rumah yang mungkin punya permasalahan seperti hipertensi atau juga sudah punya yang namanya gangguan jantung ya, pembesaran jantung, ada baiknya bikin makanannya itu dia tanpa garam sama sekali, tapi kita pakai konsep garam meja. Dengan begitu kita semuanya bisa makan sesuai dengan selera masing-masing. Itu mengenai makanan. Lalu dengan teknologi laser ini saya yakin dong, dengan pemakaian ini pasti ada kesannya sendiri ya. Kalau Ibu Mita, kesannya bagaimana Ibu? Lebih senang ya, lebih aktivitas nggak dikit-dikit capek. Oh, sesak masih sekarang? Sesak berkurang sekali. Udah berkurang sekali ya. Olahraga gimana? Olahraga saya nggak olahraga khusus ya, jadi paling cuma untuk jalan. Untuk jalan. Itu kan belum berani saya. Dibandingkan olahraga yang dulu sebelum pakai laser. Oh iya Sekarang jauh. gimana? Saya Jauh. dulu jalan ke tukang sayur aja itu nggak sampai 1 kilometer, itu beberapa ratus meter. Itu pulang capek sekali. Terus sekarang? Sekarang enggak, masih bisa masak. Ya harus mulai tersadarkan, jangan nunggu dulu deh kena serangan jantung. Apalagi kalau sudah mulai memasuki usia-usia menopause, kan ibu juga udah mulai memasuki. Wanita memasuki usia menopause, ya itu 40 tahun ke atas tuh premenopause tuh sudah mulai rentan. Yang namanya darah tuh udah mulai kental. Karena apa? Estrogennya mulai berkurang. Ya, perlindungan terhadap jantung, terhadap pembuluh darah mulai berkurang. Jadi di situ pun sudah harus mulai aware nih, mulai waspada bahwa darah saya ini makin hari makin kental. Proses penuaan makin kental. Belum di luar yang namanya asap, yang namanya radikal bebas. Jadi tetap kita harus menyediakan satu teknologi yang bisa membantu kita sekeluarga, yaitu teknologi laser. Iya, ini dia tips tambahan. Tahukah Anda tips cek tensi agar hasil semakin akurat? Mas Urban silakan. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama itu adalah alatnya ya. Pemeriksaan mandiri di rumah memang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan alat yang analog atau yang manual. Kita memang memungkinkannya adalah dengan menggunakan yang alatnya digital atau yang otomatis ya. Kemudian yang kedua adalah kita pilihlah tempat yang memang tempatnya ini dia datar, kita bisa duduk santai atau kita tiduran gitu. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Pada saat kita melakukan tekanan darah, ingat tekanan darah ini harus kita periksa sebanyak 3 kali berturut-turut pada saat itu gitu. Jadi pemeriksaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang pertama ini bisa kita buang. Yang kedua dan ketiganya ini kita bisa rata-ratakan. Misalkan pemeriksaan kedua dan ketiganya di angka 110 dan pemeriksaan keduanya itu di angka pemeriksaan ketiganya itu di angka 120. Berarti kisarannya adalah 115. Tekanan darah kita ini harus diperiksa sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Ini fungsinya adalah untuk menentukan kita kapan kita mau minum obat. Dan kita harus perhatikan juga kapankah harus kita beraktivitas dan kita beristirahat. Karena disarankan untuk memeriksakan yang namanya pemeriksaan tekanan darah pada pagi hari 1 kali, pada malam hari 1 kali. Dan inilah yang harus kita lakukan, syarat-syaratnya semuanya harus kita kerjakan. Dengan begitu tekanan darah kita akan menjadi lebih akurat. Oke Ibu Mita, sekarang teknologi lasernya siapa aja yang pakai selain Ibu Mita di rumah? Baru saya aja yang pakai. Loh, kok Bu Mita sendiri? Iya, saya belum berhasil membujuk suami saya untuk ikut pakai. Oh gitu, tapi suaminya merokok nggak Ibu? Suami saya merokok. Wah, itu sudah ada risikonya di situ berarti. Sebetulnya begitu. Oke, anak-anak bagaimana?
Anak-anak, waktu itu anak saya yang kecil ingin tahu, Mami adik mau pakai. Umurnya sudah berapa? 13 tahun. 13 tahun sudah bisa? Udah boleh pakai. Oh, sudah boleh. Udah boleh Iya. pakai. Apalagi usia remaja, makannya mereka, Betul. pola Iya hidupnya. sih. Dan yang perlu kita perhatikan adalah saat ini ya, yang namanya kasus dari tekanan darah tinggi, gagal ginjal, diabetes, itu sekarang meningkat loh pada anak-anak ya, usia remaja mulai dari usia 12 tahun sampai usia 19 tahun. Itu meningkat hingga lebih dari 3 kali lipat daripada sebelumnya. Ya, jadi ini harus diwaspadai oleh pemirsa di rumah. Kalau kita punya anak, kita perhatikan pola makannya apa, kesehatannya seperti apa, dan kalau bisa, ini kita anjurkan untuk penggunaan teknologi laser sedini mungkin di usia belasan tahun. Teknologi laser itu kan dikembangkan ya Bu Mita ya, terus-terusan ya. Kita tahu kuncinya adalah dia akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kepala itu kan pembuluh darahnya banyak banget. Dan hampir semua yang namanya penyakit-penyakit itu banyak di daerah kepala. Nih misalnya, ya tuh lihat pembuluh darahnya kan segitu banyak. Kalau kita pakai extension, memang kelihatannya nggak nyaman pemirsa. Tapi karena dia dipakai di daerah di rongga hidung, di mana aliran darah di daerah hidung juga cukup banyak, di kepala juga cukup banyak, maka apa yang terbantu? Penggunaan teknologi laser pada intranasa itu membantu aliran darah, terutama juga bagi mereka-mereka pasien-pasien yang mengalami stroke. Ya, aliran darahnya diperbaiki sehingga apa? Pemulihan proses stroke-nya menjadi lebih cepat. Jadi ayo nggak usah nunggu-nunggu lagi, nggak usah nunggu dulu serangan jantung, nunggu dulu serangan stroke, nunggu dulu kena gagal ginjal. Kita gunakan teknologi laser. Nah kemudian kalau misalkan nih kita tarik lagi dari fungsi teknologi laser ini, berarti dia sudah menggabungkan yang namanya teknologi dari barat dan teknologi kesehatan dari timur. Keduanya dikolaborasikan menjadi satu device, satu alat yang bisa kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau kita lihat dari hasil dari Bu Mita per hari ini, berarti teknologi laser ini bisa membantu dan menjaga kesehatan kita mulai dari sekarang juga. Jadi kalau misalkan nih, belajar dari sini juga kita harus tahu nih, oh ternyata kalau kita pakai laser dan ini kita tularkan ke anak-anak kita yang masih remaja dan masih muda, berarti kita sudah menjaga kesehatan kita mulai dari sekarang juga. Ayo, mau tunggu apa lagi? Kita pakai teknologi laser sejak dini. Jangan tunggu sampai komplikasi menghampiri diri kita. Jaga pola hidup sehat pegangan kita dan kita kombinasikan dengan teknologi laser sekarang juga. Ibu Mita dulu datang di sini pertama kali mengalami preeklamsia sejak hamil anak kedua, benar ya Bu ya? Dan hipertensi tidak terkendali pemirsa, dulu tidak rutin minum obat. Nih, salah satunya di sini penyebabnya juga. Tekanan darah sistoliknya pernah mencapai 190 dan terkena serangan jantung dan pembengkakan jantung. Tapi setelah menggunakan teknologi laser ada perubahan yang besar. Mari kita lihat satu persatu. Tekanan darah sistoliknya stabil di angka 130/80. Keluhan sesak akibat penyakit jantungnya sudah mulai berkurang. Ini badan terasa juga lebih bugar dan terakhir pemirsa, tidur menjadi lebih mudah dan juga lebih nyenyak. Itu dia, luar biasa. Wah, terima kasih banyak praktisi kesehatan. Semoga nasihat dan tipsnya bisa kita lakukan semua. Dan juga Ibu Mita, sebelum kita berpisah mungkin titipkan satu pesan kepada pemirsa, anak-anak muda, mungkin anak sendiri di rumah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai kehidupan kesehatan yang lebih baik? Silakan Ibu. Mulai sekarang jalani pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk memaksimalkan kesehatan. Oke, itu dia, luar biasa. Ibu Mita sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita doakan Ibu Mita sehat selalu dan semoga nanti kalau kita ketemu lagi hasilnya makin lebih bagus. Kita doakan juga anak-anak cepat sadar memakai teknologi laser sejak dini. Terima kasih Bu Mita. Namanya adalah dokter laser atau IQ Laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau IQ Laser ini bisa bantu kendalikan apa saja? Banyak pemirsa. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi,
asam urat tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan dokter laser atau equalizer dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.